warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Sore. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Nah, semoga hari ini kita akan membahas bagaimana sih penyandang disabilitas itu, kemudian apa saja sih hak-hak disabilitas itu. Nah, perlu saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Namun sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan Bapak Ibu sekalian karena sudah hadir dalam pertemuan kelompok ini, yaitu tentang sesi penyandang disabilitas dalam buku modul 5, yaitu kesejahteraan sosial. Oke Bapak Ibu sekalian, sebelum saya melangkah lebih jauh apa itu penyandang disabilitas, perlu saya jelaskan bahwa penyandang disabilitas ini apa sih artinya? Atau sebelum saya jelaskan, kira-kira Bapak Ibu ada yang tahu nggak tentang penyandang disabilitas? Orang cacat. Orang cacat, apalagi? Bapak Ibu sekalian, saya minta kesiapannya. Apa yang berkaitan dengan penyandang disabilitas? Oke, baik. Sesuai yang disampaikan oleh Ibu barusan, bahwa penyandang disabilitas itu adalah orang cacat, dan kami sampaikan terima kasih. Oke, saya perlu jelaskan, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, entah itu intelektualnya, mental, perhatikan di sini Bapak Ibu sekalian, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama, dan berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan ataupun kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif. Nah, hal ini arti penyandang disabilitas ini termaktub dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Kemudian hak-hak disabilitas. Apa saja sih yang berkaitan dengan hak-hak disabilitas? Oke, hak-hak disabilitas itu ada beberapa poin. Sebelum saya jelaskan, kira-kira ada nggak Bapak Ibu yang tahu tentang hak-hak disabilitas ini? Karena gambaran yang saya sampaikan bahwa hak-hak disabilitas ini adalah sama halnya dengan orang-orang normal pada umumnya. Kira-kira apa saja hak-haknya? Mendapatkan kenyamanan hidup. Hak untuk hidup, apalagi? Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jadi hak-hak disabilitas itu pertama hak untuk hidup, kemudian hak bebas dari cercaan, selanjutnya hak mendapatkan perlindungan, selanjutnya hak mendapatkan bantuan hukum, kemudian sekolah, bekerja, hidup sehat, beribadah, berolahraga, dan lain sebagainya. Artinya inilah yang menjadi hak-hak disabilitas itu. Selanjutnya, sebelum saya melanjutkan macam-macam dari jenis disabilitas ini, kira-kira Bapak Ibu sekaliannya ada nggak keluarganya yang mengalami disabilitas? Bapak Ibu sekalian? Tidak ada. Kalaupun memang sekiranya tidak ada, berarti saya perlu jelaskan. Ketika misal kita memiliki keluarga yang menyandang disabilitas, baik disabilitas ringan maupun disabilitas berat, itu harus kita melayani dengan sepenuh hati. Artinya orang yang disabilitas tidak boleh kita campakkan dan tidak boleh kita biarkan. Paham gak ibu-ibu? Sebab apa? Penyandang disabilitas ini adalah orang yang keterbatasan dari segi fisik ataupun mental, kemudian yang tidak bisa bicara, tidak bisa melihat. Ini yang menyangkut dengan disabilitas. Oleh karena demikian, kita harus memberikan perhatian penuh agar orang-orang disabilitas ini bisa merasakan hak-hak yang sama seperti orang normal lainnya, sehingga kita juga akan merasa peka terhadap orang-orang yang disabilitas.
Paham kira-kira Ibu? Paham. Yes, sekali lagi saya sampaikan bahwa penyandang disabilitas ini adalah yang kedisabilitasannya atau kecacatannya atau kekurangan dari segi fisiknya sudah tidak dapat direhabilitasi atau tidak dapat melakukan aktivitas kehidupannya sehari-hari sepanjang hidupnya. Nah, orang-orang yang seperti ini akan bergantung pada bantuan orang lain dan tidak mampu menghidupi diri sendiri. Oleh karena demikian, kita juga dituntut harus peka terhadap orang-orang yang disabilitas ini. Kemudian saya meminta pada Bapak Ibu sekalian untuk sama-sama menonton video yang berkaitan dengan ini, salah satu berkaitan sekali sama materi atau sesi yang kita bahas pada kesempatan ini. Ini judulnya miris bocah tanpa tangan dengan kaki yang hanya bisa mengguling. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita simak videonya. Kita bisa nonton videonya, kemudian nanti kita simak apa sih makna ataupun hikmah dari video ini. Pacar Indigo, mendingan belanja di British. Dia 11 dapetin cashback hingga jutaan rupiah dan banyak promo lainnya. Buat belanja. Oke, perhatikan ibu-ibu. Nah, ini adalah bocah dari Ciamis atau Jawa Barat dengan disabilitasnya. Anak ini hanya bisa mengguling karena anak ini tidak punya tangan, punya kaki, tapi semangat motivasinya untuk belajar itu luar biasa sekali. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita sudah menyaksikan film atau video dari anak-anak yang terkategori disabilitas. Oke Bapak Ibu sekalian, sebelum saya menjelaskan kaitan dengan video tersebut, kira-kira makna dan hikmah yang kita bisa petik dalam video ini apa sih? Saya minta Bapak Ibu sekalian menjelaskan yang berkaitan dengan video barusan. Ayo, yang bisa relawan silakan dijawab. Ayo. Dia mendapatkan kesempatan belajar bersama dengan teman-temannya yang normal pada umumnya. Terus
Bantuan juga didapat bantuan juga dari ibu gurunya dan teman-teman juga. Terima kasih ibu-ibu. Kemudian dari bapak-bapak, ada nggak komentarnya tentang video ini? Dia luar biasa punya keinginan untuk belajar walaupun penuh dengan kekurangan dalam hidupnya. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah menjawab yang berkaitan dengan atau komentar yang berkaitan dengan film yang kita nonton atau kita saksikan secara bersama barusan. Perlu saya ulangi bahwa di dalam video anak yang tidak memiliki lengan dan kaki ada sebuah hikmah yang kita petik. Pertama, sesuai dengan modul yang kemarin atau sesi yang kemarin, anak-anak yang seperti ini atau anak-anak yang disabilitas ini dikategorikan anak yang istimewa, yang harus kita lindungi, yang harus kita memberikan perhatian juga terhadap anak yang seperti ini. Dalam video barusan, anak pasangan dari Wawan dan Mimin memiliki cita-cita sebagai ustaz. Makanya seorang anak barusan itu berjuang, bersekolah, melakukan aktivitas-aktivitas sehari-hari layaknya orang-orang yang normal pada umumnya. Artinya orang-orang disabilitas ini perlu kita layani dengan sebaik-baiknya. Tidak boleh kita campakkan, mencaci, apalagi memaki dan membuli. Tidak boleh menghina. Bapak-bapak, sekali lagi saya katakan bahwa penyandang disabilitas anak yang penyandang disabilitas perlu kita layani dan perlu kita perhatikan supaya dukungan dari kita sebagai orang tua, guru atau wali muridnya itu harus sebab penyandang disabilitas juga memiliki hak yang sama, pada dasarnya sama dengan orang-orang normal pada umumnya. Oke, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya menyuruh membuat kelompok atau membentuk kelompok, kira-kira ada pertanyaan nggak seputar sini? Atau sebelum kita melangkah ke selanjutnya? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya meminta Bapak Ibu sekalian membentuk kelompok. Bisa juga kelompoknya yang Bapak campur dengan Ibu, atau Ibu juga hanya Ibu, kelompok yang Ibu, dan kelompok Bapak ya hanya Bapak. Silakan ibu-ibu kalian membentuk kelompok. Ya, oke, terima kasih. Karena Bapak Ibu semuanya sudah membentuk kelompok. Jadi di sini ada 3 kelompok. Nah, saya namakan kelompok A atau kelompok B dan kelompok C. Oke, Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya dari ketiga kelompok ini akan dibahas oleh fasilitator yang lain atau pendamping yang lain dalam sesi yang selanjutnya. Sebelum saya tutup, kira-kira ada pertanyaan nggak sampai di sini? Atau barangkali ada yang belum jelas, ya silakan ditanyakan. Tidak, Semuanya sudah jelas. Oke, kalaupun memang demikian tidak ada pertanyaan, saya menyampaikan ucapan terima kasih banyak karena sudah hadir dalam kesempatan sesi ini. Sekaligus saya menyampaikan permohonan maaf. Mungkin dari awal kita bertemu sampai sekarang ini ada kata-kata saya yang membuat Bapak Ibu sekalian tersinggung. Untuk sepulangnya nanti jangan berkecil hati. Apabila ada keluarga kita yang menyandang status disabilitas, maka layani dan memberikan perhatian sepenuhnya supaya anak itu bisa terurus dengan baik, supaya anak yang penyandang disabilitas ini bisa mendapatkan hak yang sama layaknya kita sebagai orang normal. Oke, sekali lagi saya menyampaikan terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.